Oke, kita lanjut saham yang berikutnya adalah Excel ya. Nah, Excel ini yang mau reissue juga, guys. Sebenarnya saya udah tertarik banget beli Excel. Ini udah mau ngumpulin lah. Ini udah mau disupport untuk di Excel nih, guys. Ini udah mau disupport kuat sebentar lagi, yaitu di sekitar harga 1950 sampai 2000 lah. Nah, itu support kuat Excel, guys. Sini nih. Nah, ini layak banget Excel ini buat di apa namanya? Diakumulasi ya. Misalnya di Mas Bro punya Porto Excel gitu. Ini udah di bawah ya. Istilahnya udah disupport kuat. Ini bentar lagi. Nah, cuman masalahnya Excel ini mau reissue ya. Dan apa namanya? Pengendalinya itu mau nebus ya. Kalau pengendalinya itu menjadi pembeli siaga. Nah, kalau kayak gitu sih agak sedikit berbahaya. Kenapa? Karena kalau pengendalinya itu mau beli requisitionnya retail, otomatis mungkin aja bisa dibuat harganya nanti di bawah harga requisition. Nah, baru nanti setelah requisition selesai, sahamnya akan naik. Biasanya seperti itu ya. Kalau pengendalinya itu menjadi apa namanya pembeli siaga. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang udah berada di bawah ini untuk harga tebus Excel di 2080. Harga yang sekarang udah di 2080. 2070 malah. Udah berada di garis harga tebus. Kalau misalnya nanti besok bener-bener dimerahin sampai ke 2000-an ke bawah, guys. Berarti memang retail nggak boleh nebus requisitionnya Excel. Ya, dia aksiatanya itu pengen nebus semua requisitionnya Excel. Jadi mendingan wait and see dulu. Tapi kalau kita lihat di sini, asingnya net buy di Excel, guys. Nah, lihat sini ya. Nah, di sini ada AK, ZP, BB, AI, CS ini bener-bener akumulasi lah Excel. Banyak banget, guys. Dibanding yang jual kan dia jomplang kan gitu, seperti itu. Dan AVG mereka juga di Excel di 2200 ya. 2200 di bawah. Nah, tapi ini terkendala masalah reissue ya. Terkendala masalah reissue, mendingan sih wait and see dulu sampai reissue-nya itu selesai ya. Dan kalau misalnya ada pantulan ya Mas Bro bisa akumulasi mulai masuk. Ini terakhir tanggal 14 ya, kumnya. Ya mungkin akan bergejolak sampai tanggal ini guys, 26 Desember. Ya, tapi kalau misalnya nanti di sekitar 1900-an sih bisa mulai cicil lagi untuk CXL, guys. Mantap sekali. Next, terus selanjutnya adalah ICBP. Kita lihat di sini INDF, ICBP itu diakumulasi ya. ICBP. Kita lihat ICBP ini adalah perusahaan mie Indomie, guys. Teman-teman yang suka Indomie wajib nih punya saham ICBP. Oke, kita lihat di sini untuk ICBP. Nah, ini juga chartnya sama kayak INDF, posisinya uptrend ya. Uptrend, apakah dia mau nyentuh ke 11.000, 12.000 lagi ya nggak tahu guys. Cuman ya kalau udah seperti ini ya mungkin kalau mau investasi ya udah telat lah ya seperti itu. Harusnya sih ngambil di sini nih waktu crash itu. Waktu ICBP itu profitnya turun gitu ya. Mas Bro bisa akumulasi dapat di harga 7.000. Dan saya sempat beli guys SCBP di sekitar harga di sini di bawah sini, cuman saya jual di sini. Cuman 8.000 saya jual. Nggak betah guys ya. Harusnya lebih sabar lah seperti itu. Ini saya dapat harga rendah banget kemarin SCBP di 7.000-an. Nah, kita lihat di sini untuk SCBP juga AVG asingnya di 10.150, 10.174. Ini akumulasi ya masih di SCBP. Kalau saya sih kurang tertarik ya sama SCBP ini, lebih tertarik INDF. Oke, ini profitnya turun gede sih. Cuman sahamnya naik terus. Oke, untuk ICBP Mas Bro bisa kalau ditanya ngambilnya di mana ya mungkin di sekitar 8.000-an lah. Kalau mau ngambil di ICBP lah di 8.000-an itu baru bisa, guys. Next, terus selanjutnya adalah energi. Nah, ini non blue chip pertama, guys. Tadi dari stang nomor 1 sampai 7 itu blue chip ya. Kalau energi ini non blue chip ya. Mungkin ini middle cap lah seperti itu. Energi, grup Bakri. Nah, energi di sini kita lihat profitnya juga naik banyak ya. PBB masih 0, profit naik banyak. Equity-nya juga bagus. Ini fundamentalnya lagi bagus guys, si energi guys. Lihat ya. ENRG, energi. Nah, kalau kita lihat di sini juga asingnya net buy parah ya, bener-bener gede.
Ya memang nggak segede blue chip yang di atas ya, cuman ini kan memang segitu doang nih, transaksinya juga nggak terlalu gede ya. Di sini market cap-nya 7T ya. 7T berarti middle cap ya, medium cap ya, saham mid cap. Nah, untuk energi kita lihat di sini. Nah, ini menarik nih kalau energi, guys. Asing masih akumulasi dari tanggal 1 kemarin, AVG-nya 295. Nah, ini deket-deket AVG asing, guys. Nih ya, top bayarnya si ZP nih. Kalau misalnya besok doji-doji ya, mungkin Mas bisa entry lagi untuk targetnya di 350 lagi. Cuman kalau misalnya masih besok masih di bawah merah, kalau saya sih akan entry nanti di garis EMA 200 di sekitar harga 260 lah. Untuk target buy dari energi di 260. Kalau besok, tapi kalau misalnya besok ini masih sideways di sini gitu ya, Mas Pur bisa mulai cicil dulu lah. Gitu ya. Kita lihat ISG kemungkinan besok masih merah. Kalau misalnya besok sideways bisa entry energi, kalau besok turun ya tunggu aja di sekitar 260. Oke, terus yang selanjutnya adalah Unilever. Nah, ini nomor 9. Unilever. Oke, Unilever ada corporate action. Oh, ada dividend, guys, ya. Udah lewat tapi kayaknya. Di sini dividend udah lewat ya. Dividen Unilever di 69. Di sini untuk profitnya itu naik ya. Udah mulai naik ya, tapi kalau lihat PBV sih udah serem ya Unilever ya. Tapi ya profitnya udah mulai membaik guys untuk Unilever. Kita lihat di Broksumnya, ya ini kalau kita lihat RX, ZP, BP asingnya ini masih net buy. Ya, di AVG-nya 4650. Nah, nggak jauh-jauh dari harga closing yang sekarang, guys. Nah, Unilever ini sideways aja nih di garis. Jadi EMA 20, 50 ini udah sideways. Tapi saya itu jarang banget masuk Unilever nih. Mungkin lupa nih saya masuknya kapan terakhir Unilever. Saya nggak ngelirik banget sama Unilever. Karena ya mungkin karena PBV-nya udah sangat tinggi gitu ya. Ya kalau Unilever crash lagi di 3000-an lah Mas Bro. Mulai bisa masuk lah kalau mau investasi Unilever ya di AVG 3000-an lah. Cuman kalau masuk di harga yang sekarang mungkin aja buat scalping aja guys ya. Buat ODT seperti itu kalau turunnya CL. Kalau misalnya Unilever nih jebol nih, misalnya jebol 4.400-nya tembus nih kemungkinan mau ke 3.800 ini kalau menurut saya sih warning aja untuk Unilever. Cuman kita tergantung nanti guys, kuarter 4-nya gimana ya. Kalau misalnya kuarter 4-nya bagus nanti bisa terbang ke 6.000 nih. Ya, bisa ke 6.000 lagi nih, ke 5830 lah kalau misalnya kuarter 4 bagus, tapi kalau kuarter 4 jelek mungkin aja ke sekitar 38 lagi atau bahkan lebih rendah. Jadi ini masih di persimpangan untuk Unilever, guys. Nice, terus yang nomor 10 adalah BSSR. Nah, ini masuk menu kita. BSSR ternyata diakumulasi asing, guys. Kita lihat ya untuk BSSR. Nah, untuk BSSR dilihat di sini guys, ZP, BK, AKKZ ini beli banyak miliaran, di sini cuma ratusan juta. Artinya benar-benar BSSR ini diakumulasi asing ya, asing masih nahan barangnya. Mungkin dia nunggu sampai RUPS ya. Nanti BSSR ini mau RUPS ya. Di sini RUPS-nya di tanggal 23 Desember. Dan ini yakin ya, mau bagi dividen. Dan dividen BSSR itu sangat besar ya. Yaitu yield-nya itu di atas 20%, tapi dia baginya itu di split-split ya. Jadi setiap kuarter bagi, setiap kuarter bagi. Jadi kalau bagi teman-teman yang istilahnya itu nahan BSSR dari akhir tahun ya, 2021, itu udah jadi sultan banget guys. Udah sahamnya naik, dapat dividen lagi, sahamnya naik, dapat dividen lagi, naik, dan ini semakin tinggi. Dan kalau misalnya nih guys, untuk BSSR ini asing juga masih akumulasi, kalau nanti kuarter 4-nya itu loncat, dan kayaknya mungkin aja loncat ya, karena harga batu bara kan naik lagi nih. Kalau misalnya kuarter 4-nya ini bener nih 4 triliun gitu ya, profitnya gitu ya, 4 triliun atau mungkin lebih, nah mungkin aja BSSR akan bikin ATH lagi. Nah ini kan ATH-nya di sekitar 657, mungkin akan ke 6.000 guys untuk BSSR ya. Tapi ya, gak usah muluk-muluk bagi teman-teman yang istilahnya itu mau swing BSSR ya ambil di harga yang sekarang. Ini juga mau golden cross, targetnya di antara ini guys. Di gap ini. Dan gap ini saya yakin akan ketutup guys.
yakin banget saya gap ini akan ketutup sampai nanti yang kalau nggak Desember ini ya mungkin Januari saya menjelang pembagian dividen. Oke ya, mungkin itu aja yang masih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.